Dari Cilandak Town Square Jakarta, Mula Indonesia. Ini adalah mantra misteri di sekitar kita bersama Reza Rahasia. Sobat Mula, kembali lagi bersama Mantra. Dan untuk episode kali ini saya sudah kehadiran sesosok pria. Sosok. Apa dong, seonggok. Kalau seonggok mah buah-buahan. Iya kan? Apa nih? Seorang pria. Oh, seorang pria yang dia datang ke Jakarta diiming-imingi akan sukses, lalu ketika Jakarta dia dijual beli, bukan. Bukan. Nggak bet. Ya, ini karena tema kita hari ini lumayan cukup bisa dibilang berat juga, makanya gua buka dengan bercanda dulu, biar relax ya kan, santai. Ini gue boleh perkenalkan lu sebagai nama asli atau pakai nama samaran nih? Oke, nama asli aja. Nama asli aja, karena nama lu juga udah sangat bagus sekali ya, sangat terkenal, apalagi ketika ada film Ada Apa Dengan Cinta, terkenal banget ya. Termasuk dengan penerbit buku ya. Oh iya bener, ada tuh. Iya, ini ada. Hah? Bukan dong. Penerbit buku Erlangga dong. Ya ini promosi buku dong jadi. Iya, ntar masukin ya. Masuk ya, inget ya, silakan. Mau Gramedia juga boleh, toko Gunung Agung silakan. Iya. Ini ada Mas Angga. Selamat datang Mas Angga. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana aktivitas sehari-hari, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Semoga lancar terus ya. Masa-masa sulit ya. Kita akan sulit berlanjut nih karena ternyata PPKM juga masih berlanjut ya. Betul. Tapi ini katanya era PPKM-nya beda ya sampai ke 16 ini. Beda. Bedanya ada apa tuh, Mas? Beberapa kelonggaran ya. Contohnya? Kapasitas sudah boleh 25% tapi maksimal. 25% dari populasi Indonesia. Sepertinya ya, karena di jalanan ramai banget nih. Penuh ya. Iya. Bener banget. Nah, hari ini temanya, kalau kita angkat tema adalah kita ngebahas soal kodam nih katanya Mangga ya. Betul. Karena tadi sebelum syuting kita udah brainstorming dulu, udah briefing, ngobrol sekiranya apa nih yang menjadi penasaran untuk Mas Angga sendiri. Karena mantra ini kan ada sebuah media ya, untuk mewadah ini, baik itu sobat mula yang mau datang curhat soal misteri-misterinya ataupun subscriber Reza Rahasia. Karena konten ini pun kita bagi dua. Betul. Jadi episode pertama kita upload di channel Reza Rahasia, yang kedua di Mula Indonesia. Betul. Nah, jadi kalau buat subscriber Reza Rahasia nih suka nanya tuh, ini episode 2 kapan? Ditunggu. Udah tayang langsung. Jadi episode 1 2 langsung tayang jam 8 malam. Cuman beda channel. YouTube Mula Indonesia ya. Betul. Nah, kita mulai nih ke Mas Angga. Mas Angga, apa sih yang menjadi landasan atau pondasinya ingin tahu soal kodam? Kenapa ini diangkat untuk jadi bahan obrolan? Pertama mungkin karena bokap gue ngajarin. Soalnya kan dia ini banget ya, ngidolain banget Soekarno nih. Oke. Nah, kan katanya bangsa yang maju adalah bangsa yang kenal dengan sejarahnya sendiri kan. Betul. Nah, jadi termasuk nggak cuma bangsanya ya, individu di dalamnya juga jangan sampai ngelupain sejarah-sejarah leluhurnya. Jas merah kalau kata Bung Karno ya. Betul. Nah, berangkat dari situ gue mikir katanya kan kodam tuh juga termasuk dari ada leluhur-leluhur kita gitu. Jadi mereka yang ibaratnya menjaga kita lah gitu. Nah, itu yang membuat gue penasaran. Gitu. Maksud gue berarti kan orang ini termasuk semuanya maksudnya semua orang bisa punya kodam kan? Atau pasti punya kodam kan? Nah, terus itu apa yang membuat orang jadi tidak, maksudnya entah peka atau tidak ya, peka atau tidak terhadap kodamnya. Dan ada kan mungkin orang yang sampai loss of control terhadap hidupnya gitu loh. Iya Sedangkan banyak. yang orang general tahu, kodam itu kan bersifat menjaga, gitu. Nah, apa yang membuat orang jadi loss control, sehingga ya dia nggak paham itu, dan mungkin kodamnya yang tidak mampu gitu. Itu yang membuat penasaran. Itu pemikiran gue banget ya, awam gue gitu. Siap. Nah, kalau kita bicara soal kodam, sebenarnya ini kan juga sudah jadi bahan bicaraan oleh berbagai macam orang, nggak? Betul. Baik dari supernatural, paranormal, kayak pemuka agama itu sendiri, terus juga adalah guru-guru spiritual di luar sana gitu kan. Nah,
Ini apa yang gua bahas atau yang gua sampaikan adalah sesuai dengan kapasitas gua. Ya. Seorang raja rahasia yang hanya berbicara dari pengalamannya pribadi aja. Oke. Gitu. Nah, kalau soal kodam yang pertama tadi gua beberapa garis bawahi yang tadi lu sampaikan ada apakah semua orang punya kodam atau enggak? Itu satu. Terus kodamnya itu dari leluhur. Terus tugasnya menjaga. Terus kenapa ada orang yang akhirnya lost control? Apakah kodamnya yang nggak mampu atau dianya yang nggak mengenal kodamnya? Weh, itu satu pernyataan, pertanyaannya langsung berbeda lima. benar. Kalau bicara kodam, betul secara harfiahnya kodam itu penjaga. Kalau arti yang lurus lah ya, itu penjaga, betul. Nah, kodam sendiri itu ada berbagai macam jenis nggak? Gitu. Ada yang kodam itu adalah kodam yang sudah ada dalam diri kita ketika menemani kelahiran. Ada korin namanya. Nah, itu kan ada yang bilang juga pemahaman yang lain bahwa korin itu perwujudan dari adik-adik kita. Gitu. Nah, terus ada lagi itu salah satu kodam yang nempel tuh. Setiap manusia punya kodam korin. Jadi konon ketika orang itu meninggal, maka ya kalau ada yang jiwanya belum tenang, maka yang gentayangan itu kodamnya, korinnya. Oh iya itu gue pernah dengar ya. Kalau arwahnya nggak mungkin gentayangan, itu urusan Allah, langsung balik ke Allah. Nah, ada juga korinnya yang gentayangan, gitu. Nah, selain korin ada juga kodam yang disebut kodam leluhur, betul. Nah, kalau kodam leluhur biasanya ini turun temurun, nitis. Diturun-temurunkan gitu ya. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya contoh leluhur kita, misalnya kebut kita siapa? Entah dia pemuka agama, entah dia mungkin mohon maaf ada yang dulunya adalah praktisi juga supernatural mungkin. Nah, itu harus kita cari tahu dulu tuh. Nah, ketika ada kodam yang ngikut, itu ada kodam-kodam yang memang diperuntukkan untuk menjaga anak keturunan. Sama seperti misal contoh kalau kita doa ya, para nabi selalu berdoa bahwa semoga anak keturunanku engkau jaga ya Allah dan engkau berikan anugerah, engkau berikan keselamatan sama sepertiku. Betul. Nah, kalau kita bicara kodam juga ada positif, ada negatif. Nah, bahkan ada yang negatif bisa jadi positif gak? Oh, bisa berubah. Bisa berubah. Tergantung kita yang bawanya nih. Maka tadi lu bilang itu juga sebaliknya, positif bisa berubah negatif. Bisa, tergantung kitanya. Karena itu kayak equal. Oke. Karena tadi lu bilang bahwa ini apakah kodam yang nggak mampu, kok bisa ada orang lose control, kenapa? Nah, itu ada hubungannya dengan si orang itu sendiri. Nanti kita bahas di yang selanjutnya. Siap. Yang pasti ketika leluhur itu, misalnya leluhur ini punya kodam jin misalnya. Nah, jin, kalau kita bicara jin nggak selalu melulu negatif. Bahkan ada para ulama yang sekarang pun santrinya para jin. Belajar ke ulama tersebut ada gitu. Nah, ada juga kodam leluhur. Kodam leluhur itu misalnya bisa dari jin, bisa dari leluhur tersebut, bisa juga dari kodam yang ini agak sensitif sih ketika ngebahas, karena ini berkaitan dengan sesuatu hal yang condong ke agama tertentu. Iya betul. Itu. Tapi kalau gua sampaikan secara general dan nggak akan gua bahas detail ya, ada kodam malaikat. Gitu. Nah, kalau itu nanti off the record dibahasnya karena sensitif sekali. Gitu. Ntar gua akan sini nampil lagi repot. Nah, kodam ini sendiri kalau kita bahas ke dalam diri kita itu ada namanya sedulur papat lima pancer. Pernah dengar. Benar kan? Nah, itu tuh adalah sedulur kita dari kelahiran segala macam. Nah, terus ada kodam yang merupakan dia tuh kodam ilmu. Oke. Jadi kita misalnya belajar ilmu apa, kanuragan, kebatinan ke siapa. Terus nanti gurunya bilang kamu harus melakukan pengisian. Nah, si ilmu itu ada kodamnya, bisa diisi, dimasukin ke kita. Entah belajar ilmu kebal atau apa. Itu berarti kodamnya out of nowhere. Out of nowhere. Siapa gitu bukan dari diri kita. Kita mau belajar. Betul. Ada juga kodam yang dia mengikuti kita, mendampingi kita, menjaga kita karena dia suka sama kita. Entah berarti suka itu pilihan si kodamnya. Pilihan si kodam. Jadi entah misalnya suka Angga kayaknya orangnya bagus nih, baik, dia sabar, dia nggak gampang marah, dia kalau dia selalu berbuat baik kepada semua orang. Ada ketika lu pergi kemana, ada tuh kodam yang suka. Gitu. Nah, tuh nempel, ngejaga. Jadi perbedaannya dengan yang kayak tadi kodam leluhur, itu kan ketika memang turun-temurunnya mau menurunkan ke anak siapa gitu. Betul. Tapi kalau ini kodam yang memilih. Kodam yang memilih. Karena dia suka. Dengan manusia ini gitu. Betul. Gitu. Nah, itu kan juga tergantung si manusianya. Nah, kalau tadi perkara kok ada orang yang lose control tuh kenapa tuh? Apakah kodamnya nggak mampu? Nah, sebenarnya
ketika kita berbicara kodam, penjaga, maka kita harus mengingat dan sadar bahwa penjaga yang paling utama adalah Tuhan itu sendiri. Betul. Allah Subhanahu wa taala. Nah, kodam-kodam ini sampai mana sih batas ranahnya menjaga? Yaitu sampai ranah ketika takdir Allah yang sudah ditentukan. Oke. Jadi kalau misalnya lu punya kodam, sesakti apapun kodam lu, tapi kalau Allah menghendaki sakit lu, sakit. Adapun kodam menjaga kita itu pun atas izin yang Maha Kuasa. Izinnya Allah. Nah, kalau ada kodam misalnya lu punya kodam ini tapi lu sakit segala macam, lu nggak bisa, kodamnya jelek ya, kodamnya kalah ya. Ada beberapa kemungkinan, bisa takdir Allah sedang turun. Ada juga si manusia itu sendiri yang tidak mengerti, tidak mengenal dan tidak manunggal dengan kodamnya. Atau ini kali kalah dengan hawa nafsunya sendiri gitu. Yes, itu kan dari dalam dirinya tuh. Iya. Gitu. Ada orang yang malah kebawa sama kodamnya kan? Karena kodamnya jelek gitu maksudnya. Iya. Gitu. Karena setiap kodam itu ada efeknya. Iya. Ada kayak positif dan negatif, tergantung efeknya tuh. Nah, selebihnya tetap disebut sedulur papat 5 pancer. Yang kelima pancer itu kita. Yang melengkapi berarti kita sendiri. Kita yang utamanya malah. Jadi kalau ada 4 nih, misal kodam sedulur papat, kita yang kelima. Jangan yang satu ini masuk ke sini, tapi yang ini harus dikuasai sama ini. Supaya apa? Supaya tidak lose control. Supaya apa? Supaya kita lebih eling lan waspodo, kalau orang Jawa bilang. Gitu. Nah, nafsu itu yang harus kita bendung. Karena si sedulur papat ini pun ada pada nafsu-nafsunya. Misalnya ada sedulur papat kita yang nafsunya tuh amarah, gitu kan. Ada warnanya kuning, gitu. Ada nafsunya ini warnanya hitam. Nah, itu sedulur papat tuh setiap penjuru, kidul, kaler, kulon, wetan, bisa kayak gitu. Nah, kalau lose control, baik lagi, semuanya itu pancernya yang harus kuat. Kitanya manusianya, karena kita pusat. Nah, kalau pusatnya belum mengenal si sedulur papatnya, bisa jadi dia tidak mengerti, tidak tahu, tidak paham, apalagi untuk perlindungan diri. Bagaimana bisa menjaga kalau dia belum paham, belum kenal. Gitu. Jadi banyak aspek nggak? Iya. Paham gue. Gitu. Nah, terus kalau misalnya dari orangnya sendiri nih, yang tadi masalah hawa nafsu dan sebagainya terus lose control. Ketika kapan sampai kodam berubah menjadi negatif? Walaupun misalnya ada nggak gitu, ada orang yang udah mengerti si 4 tadi, 4 pancer itu, 4 sedulur papat, sedulur papat. Nah, itu dia yang lose control gitu, padahal dia awal udah memahami, udah ngerti apa segala macam, tapi ya pada endingnya dia kalah sendiri gitu, maksudnya tidak bisa memanfaatkan kodam media. Nah, kalau menurut gua sedulur papat 5 pancer kita ini yang pancernya, ketika manusia sudah benar-benar menguasai, memahami, mengamalkan sedulur papat 5 pancer, maka dia akan baik. Dia tidak akan lose control. Adapun mungkin orang ada pada ranah hanya pemahaman. Kalau paham belum tentu menerapkan. Ya kan? Jadi teori doang. Apalagi cuma tahu. Tahu gue ini pernah dengar gitu doang kan. Nggak ada pengaruh apa-apa. Beda. Jadi ketika lo tahu, ngerti, paham, menerapkan, ya kan. Nah, setelah itu baru tuh endingnya adalah bukan mengamalkan, menerapkan sama mengamalkan sama, tapi lo jadi nyawiji kalau orang Jawa bilang. Bersatu. Gitu. Karena fungsi sedulur papat itu kuat dan luas fungsi sedulur papat itu. Bisa untuk penyembuhan diri sendiri, bisa untuk menghalau gangguan yang gaib ataupun medis dan non medis. Jadi kalau misalnya ada manusia, contoh misalnya dia udah paham kok sedulur papat yang pacar lah, kok tapi orangnya temperamen, tapi kok orangnya malah merugikan diri sendiri, orangnya kok berlainan dengan norma-norma adab dan budaya ataupun kebaikan ajaran leluhur dan agama, berarti dia baru paham, belum mempraktekkan. Gitu. Nah, terus bicara mengenai tadi di kodam leluhur nih, kalau misalnya itu kan maksudnya berarti leluhur turun-menurun, turun-temurun. Apa dasar leluhur memilih salah satu keturunan untuk dia turunkan itu kodamnya gitu? Apa salah satu dia dasarnya? Iya, kayak misalnya Mas Reza, gua anaknya nih, terus ada lagi.
Nah terus misalnya lu tahu ada kodam, terus akhirnya lu turunin milik ke gua nih. Kayak dasar apa gitu? Akhirnya kodam yang milih apa kita yang sebagai leluhur yang punya kodam itu nurunin ke cucu kita gitu. Oke. Nah, kalau di dasar yang utama, orang tua itu leluhur selalu berdoa kepada anak-anak dan cucu-cucuku. Tidak pernah memilih. Nggak ada pilih kasih. Oh ya. Itu kalau yang leluhur asli tuh. Yang benar. Nyebut nama gitu ya. Nyebut nama, anak-anakku aja. Nah, endingnya si kodamnya yang memilih sendiri. Apa yang membuat kita terpilih? Contoh misalnya, gue sama lu bokapnya sama. Nah, tapi kok gue yang dipilih? Atau lu yang dipilih? Yang pertama, si kodam ini melihat karakteristik, kalau dari lahiriah ya, karakteristik, sifat, kebiasaan. Lu sama nggak sama leluhur yang dulu, yang membuat kodam itu nempel? Gitu. Kalau dari lahiriah ya. Nah, kalau dari istilahnya rohaninya, energi lu, gitu. Batinnya lu ketika lu mendapatkan masalah, apakah lu ketika dapat masalah larinya ke Tuhan, atau ketika dapat masalah larinya malah ke yang lain-lain. Karena kalau leluhur suci punya kodam yang suci, dia nggak akan mau nempel kepada yang nggak suci. Gitu. Adapun proses penempelan atau penyawijinya itu tetap intinya nih anak ini baik, energinya bagus. Tapi karena kehidupan dan proses hidupnya, dia harus misalnya mbalelo dulu atau molimo kalau orang Jawa bilang. Nah, tetap itu dampingin tapi dari kejauhan. Jadi kalau by proses, by lingkungan dan sebagainya, sebenarnya tetap ada. Tetap ada. Tapi dari jauh. Betul. Mau mendekatkan, kalaupun itu mau mendekatkan, balik lagi ke personnya. Person juga, personality kita. Dan gini, kodam leluhur yang suci atau siapapun manusia yang terpilih, dia tidak bisa memilih. Jadi kalau misalnya lu udah dipilih nih, terus lu bilang, gue nggak mau dipilih, gue mending gue ngelakuin hal yang nggak benar lah, biar nggak kepilih. Nggak bisa, tetap kepilih lu. Malah ketika lu menyimpang jalannya, balelo, justru jalan lo nggak bener, pengen nggak kepilih, itu jadi penempaan hidup lu, malah tambah ilmu dari pengalaman lu.